Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Banyak banget gitu sebenarnya list requestan kalian yang belum gua masukin di channel ini. Jadi gue sangat mengharapkan pengertian kalian. Tapi dengan berjalannya waktu, gue pasti akan upload semua requestan kalian. Dan dari banyaknya requestan, sampai-sampai ada yang DM ke Instagram Kaijo Ryu dan memberikan uangnya. Padahal tanpa kalian mengirim uang, gue pasti bakal buat video pembahasannya. But thanks yang udah berbagi kemarin. Dan gue sekarang bakal ngerangkum beberapa subjek penting yang menarik untuk dibahas, yaitu masalah time travel dan yang namanya manas. Karena gue udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, seperti biasa nih, sebelum masuk ke pembahasan, gua akan mendisklaimer dulu beberapa hal penting yang wajib kalian tahu. Yang pertama, video ini tuh adalah spoiler, dan gua sangat mengharapkan kebijakan kalian dalam menonton video ini. Yang kedua, kalau ini adalah rangkuman dari apa yang gue tahu dan gue pahami. Dan yang ketiga, pembahasan ini tuh akan sedikit menguras otak. Jadi gue akan berusaha menjelaskan semudah mungkin agar kalian paham maksud dari pembahasan ini. So, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum gue sebutin siapa aja manas yang ada, alangkah baiknya gitu kalau kita tahu apa itu manas. Menurut situs fandom slime, manas itu berarti menyala, nggak pakai abangku, atau secara harfiah yang berarti inti kebijakan ilahi. Jelasin bang, gue nggak paham bang. Jadi, manas adalah jenis dari sesuatu yang bersifat informasi digital atau data yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi data secara bebas dalam bentuk informasi. Buset bang, makin gak paham bang, ribet banget bang, yang simple aja bang. Ya udah, gampangnya ini adalah AI. Oke, kita anggap sekarang manas itu adalah Siri. Tapi dia memiliki kesadaran dan emosinya sendiri layaknya makhluk yang hidup di dunia. Dan dia memiliki bentuk fisik seperti inangnya. Contohnya adalah Ciel yang memiliki fisik seperti ini. Maksud saya ini. Untuk saat ini, ada 3 entitas mana yang diketahui. Siapa aja bang mereka bang? Oke, yang pertama itu adalah Chronoa. Nah, sebelum gue bahas Chronoa, gue minta kalian siapkan otak kalian dan fokus. Karena ini tuh ribet banget. Jadi kalau kalian membahas Chronoa, kita nggak mungkin lepas dari yang namanya time travel, Hinata Sakaguchi, dan Chloe. Nah ini gue bakal garis bawahi biar kalian bisa lihat. Dan sekarang gue bakal bahas alur awalnya tercipta dari manas Chronoa ini. Jadi ini tuh semua ada di light novel volume 11 saat pertarungan Rimuru, Luminas, Hinata, Leon melawan Granbel Rosso, Yuki, dan Razul yang bertempat di Ruberios. Intinya, di pertarungan ini Granbel mengeluarkan serangan yang mengarah ke Chloe kecil yang dapat membunuhnya. Venom, salah satu iblis bawaan Diablo, berusaha untuk menghentikan serangan itu. Namun hanya memperlambat momentum serangan itu dan tetap mengarah ke arah Chloe. Dan Hinata akhirnya melompat dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Chloe. Rimuru yang jaraknya memang tidak sempat untuk menolong Chloe berkat Hinata membuat Rimuru berhasil menelan serangan itu. Namun damage yang diterima Hinata itu terlalu besar dan membuat Hinata mati. Setelah Hinata mati, Hinata berubah menjadi cahaya dan masuk ke tubuh Chloe. Dan Chloe pun tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua orang yang ada di situ sangat kebingungan. Bahkan Raphael itu tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Luminas berusaha membangkitkan Hinata, namun menurut Luminas tetap tidak bisa karena tubuh dan jiwa Hinata dan Chloe itu benar-benar menghilang. Setelah itu, tiba-tiba muncul sosok entitas yang setara dengan Veldora. Di situ juga muncul Yuki dari belakangnya dengan berkata, "Oi Granbel, aku telah membuka segel pahlawan terpilih, tapi kok dia tidak mau mendengarkanku?" Lalu Luminas berkata kalau itu bukanlah pahlawan terpilih, melainkan itu adalah penjelmaan dari kejahatan, yaitu Chronoa. Setelah membuka matanya, Chronoa menyerang siapapun yang ada di hadapannya tanpa pandang bulu dan membuat Rimuru harus memakai ultimate skill Veldora untuk menkuciyose Veldora. Dan muncullah nih Veldora yang sangat kaget melihat pahlawan yang dulu menyegelnya ada di hadapannya. Di situ juga ada Karis atau Ifrit yang sudah diberi nama dan menjadi bawahan dari Veldora. Rimuru meminta Veldora untuk mengulur waktu dan membiarkan Rimuru mencari solusinya.
Oke, sekarang gua akan bergeser ke Hinata. Nah, di sini tuh harusnya ada flashback dari Hinata sebelum reinkarnasi, tapi gua rasa itu nggak perlu untuk dibahas di sini. Jadi setelah flashback itu, Hinata tiba-tiba membuka matanya dan merasa berada di tempat yang sangat aneh. Itu adalah dimensi antara kehidupan dan kematian, seperti jurang yang sangat dalam. Dan Hinata mendengar ada yang memanggilnya. Setelah didekati sumber suara itu, tiba-tiba muncul cahaya yang membuat Hinata pindah ke alam bawah sadar. Dan sumber suara itu adalah Chloe. Nah, kalau tidak mengarah ke sumber suara, dapat dipastikan Hinata akan jatuh ke dalam infinite prison, atau jurang kematian yang sangat dalam dan tidak mungkin bisa keluar lagi. Lalu, Hinata yang berada di dalam tubuh Chloe dan berada di alam bawah sadarnya bertanya kita sedang berada di mana dan apa yang sebenarnya terjadi. Chloe menjawab bahwa kita berada di Ruberios. Namun sebelum nama Ruberios itu ada atau bisa dibilang Necros di masa lalu. Dan Chloe bilang kalau setiap Hinata mati, Chloe akan terlempar ke masa lalu seperti sekarang. Dan ini berkali-kali terjadi. Chloe juga bilang kalau dia sudah menyaksikan Rimuru mati berkali-kali. Dan di salah satu timeline-nya, Rimuru yang pulang dari Yggdrasil yang lebih cepat dan tidak bertemu dengan Hinata dan tidak bertarung dengannya, yang membuat Rimuru sampai tepat waktu di Tempest dan berhasil mengusir pasukan dari Falmouth tanpa kematian dari Sion. Tanpa kematian dari Sion, Rimuru itu tidak berubah menjadi Demon Lord. Dan seiring berjalannya waktu, memang Rimuru ini adalah sosok yang kuat. Namun setelah invasi ke Kekaisaran Timur, Rimuru akhirnya ikut dalam peperangan dan dia mati di peperangan itu. Sebelum berangkat, Rimuru juga memberikan topengnya kepada Chloe. Nah, ini bakal menjawab nih kalau siapa pemilik topeng pertama. Jawabannya adalah Rimuru. Nah, karena dia bukan Demon Lord, jadi dia tidak sekuat seperti yang kita tahu sekarang. Dan dia pun mati di peperangan itu. Nah, karena Rimuru tidak menjadi Demon Lord, otomatis Raphael tidak berevolusi. Dan Veldora masih berada di dalam tubuh Rimuru. Nah, karena kematian Rimuru, Veldora pun bangkit dan mengamuk membuat kehancuran yang ada di dunia. Hinata berusaha menghentikan amukan dari Veldora dan akhirnya Hinata pun mati. Dan setelah mati, akhirnya Chloe terlempar lagi nih ke masa lalu dan seperti ini terus menerus. Kita balik lagi nih ke Ruberios di masa lalu. Chloe yang sedang berjalan di kota Necros berencana ingin menemui Ruminas dan menyampaikan bahwa Veldora dalam waktu 2 minggu akan datang dan menghancurkan negaranya. Mendengar orang asing berkata seperti itu membuat Ruminas bingung dan tapi dia ingin mempercayainya. Sehingga Ruminas berhasil mengungsikan warga Necros sehingga korban jiwa sangat sedikit. Dan setelah itu Veldora yang udah selesai gabutnya, dia pun cabut gitu aja yang membuat Ruminas menjadi sangat benci kepada Veldora. Ruminas yang heran gitu kalau mereka kok bisa tahu. Dan Chloe bilang kalau dia itu dari masa depan. Dan menjelaskan gitu kurang lebih alur yang kita tahu sekarang di anime Tensura. Ruminas pun tertarik gitu dan mempercayai Chloe. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, Chloe memberitahu Ruminas bahwa dia akan menyegel Veldora. Tapi dia tidak ingin identitasnya tuh diketahui oleh Leon dan berusaha menyamarkan namanya. Hinata menyarankan nama Chronoa yang tanpa sadar itu merebut unik skill milik Hinata yaitu Usurper dan membuat sosok makhluk yang memiliki ego dari Chloe, dan itu adalah Chronoa. Namun sosok ini belum menjadi manas. Walaupun sosok ini berbahaya, Chloe bilang kalau dia bisa menahannya agar tidak lepas kendali, dan topeng dari Rimuru juga membantu menahan kekuatan dari Chronoa. Berangkatlah mereka untuk menghadapi Veldora dan yang memegang tubuh Chloe itu sepenuhnya adalah Hinata yang dibantu oleh Chloe. Dan mereka pun bertarung melawan Veldora yang bisa kita lihat di flashback dari Veldora saat Veldora melawan pahlawan terpilih bertopeng. Ya, itu adalah Hinata yang dibantu oleh Chloe. Setelah menyegel Veldora, Chloe memberitahu Ruminas bahwa waktunya tidak lama lagi karena sebentar lagi akan ada yang mensummon dia ke dunia ini. Dan tidak mungkin ada 2 Chloe di waktu bersamaan. Makanya dia akan menghilang dan dia akan kehilangan ingatannya. Lalu Hinata lah yang menggantikan Chloe sebagai pahlawan terpilih Chronoa. Setelah beberapa waktu, dia pun akhirnya datang ke Castelleon untuk menyelamatkan Shizu Izawa yang kita bisa lihat dari flashback Shizu Izawa. Dan itu adalah Hinata yang menggunakan tubuh Chloe dan memberikan topengnya kepada Suzue yang nanti topengnya ini akan diberikan kepada Rimuru.
Setelah itu, Hinata yang tidak kuat menahan amukan Kronoa meminta bantuan Luminas untuk menyegel dirinya di dalam peti suci bersama Kronoa. Dan karena Hinata juga nanti disummon, jadi jiwanya tuh berpindah ke tubuhnya yang disummon itu dan menyisakan Kronoa sendiri di tubuh yang disegel itu. Lalu alur pun berjalan seperti yang kita tahu sekarang. Oke, balik lagi nih ke Rimuru yang berhadapan dengan Kronoa di masa sekarang. Diablo menyarankan Rimuru untuk memberikan topengnya agar bisa menenangkan si Kronoa. Karena Diablo tahu gitu bahwa topeng milik Rimuru itu sangat aneh dan tidak bisa dikenali oleh waktu. Dan singkat cerita, Rimuru berhasil memasuki alam bawah sadar Kronoa dan bertemu dengan roh Shizue yang menyambutnya dan juga memberitahu bahwa Hinata dan Chloe sedang tertidur di dalam tubuh Kronoa. Dan di situ juga ada sosok Kronoa yang sangat kaget sekaligus senang melihat Rimuru masih hidup dan memeluknya. Kronoa pun menjelaskan alur kematian yang gua bahas tadi dan banyak alur lainnya yang intinya Rimuru itu mati berkali-kali yang membuat Kronoa itu sangat sedih dan kehilangan. Setelah memahami keadaannya, Rimuru tuh bertanya gitu, lalu di mana Chloe dan Hinata? Kronoa bilang kalau Chloe itu ada di dalam Infinite Prison, sedangkan Hinata itu sudah mati. Namun jiwanya tuh ada di dalam Kronoa. Rimuru pun meminta Raphael untuk menganalisis Kronoa, namun harus diberikan hak otoriternya oleh Kronoa. Setelah setuju, Raphael berhasil menemukan Chloe dan mudah saja gitu bagi Raphael melepas Infinite Prison. Lalu Rimuru meminta Luminas untuk menggunakan skill kebangkitannya dan Hinata pun hidup kembali. Lalu Raphael itu mengevolusikan skill unik milik Kronoa yaitu Infinite Prison, Absolute Severance, dan Usurper menjadi ultimate skill Space Time King Yog-Sothoth. Chloe pun mendapatkan kesadarannya kembali dan dia sekarang bisa bertukar tempat dengan Kronoa layaknya Rimuru dan Raphael. Dan Kronoa berevolusi menjadi Manas Kronoa. Nanti Kronoa akan beraksi lagi gitu di Light Novel volume 18 atau 19 gitu, gue juga lupa, saat melawan Michael. Nah itu dia Manas Kronoa. Gimana? Sangat panjang bukan? Coba gue nggak ceritakan itu semua. Pasti yang nggak baca manga dan light novel akan kebingungan kalau gue cuma bilang, oh Manas Kronoa itu ego dari Chloe yang nggak sengaja dinamain oleh Hinata dan Raphael yang mengevolusikan Kronoa menjadi Manas. Gue yakin komen gue akan penuh dengan kata makian dan tanda tanya. Itu mengapa membahas Kronoa tuh nggak mungkin tanpa ngebahas time travel ini. Sekarang kita akan lanjut ke Manas selanjutnya. Yang kedua adalah Manas Michael. Michael berasal dari ultimate skill seri malaikat yang bernama Justice King Michael. Dia merupakan bentuk kehidupan spiritual yang dikenal juga sebagai perwujudan keadilan yang memiliki kemauan yang sangat kuat untuk melakukan apa yang dianggapnya benar dan sepenuhnya memberantas apa yang dianggapnya salah. Bahasa orang sini tuh egois. Pemilik pertama dari ultimate skill Justice King Michael ini adalah Veldanava sendiri. Namun Michael saat itu belum memiliki ego dan kemauan. Pemilik Justice King Michael yang kedua adalah Rudra atau Kaisar dari Kekaisaran Timur. Dia adalah murid dari Veldanava. Rudra juga menggunakan kekuatan Michael ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggunakannya. Setelah ada insiden kematian Veldanava, lah bang kok Tuhan mati bang? Gini, Veldanava itu membuang kemahatauannya. Dan menurut Veldanava hidup serba tahu itu tidak asik gitu. Dan setelah kematian Veldanava, Michael jadi memiliki ego dan berevolusi menjadi Manas. Karena Rudra terus bereinkarnasi agar memiliki umur yang panjang, lama-kelamaan Rudra kehilangan jati dirinya dan Michael mengambil alih tubuh Rudra sepenuhnya. Dan jadilah Rudra yang kita kenal sekarang. Lalu, nanti juga dia akan berpindah tangan nih ke Veltwe, salah satu primordial malaikat yang menjadi musuh utama di seri Stensula ini. Dia juga akan pindah ke tangan Rimuru. Ambisi Michael itu hanya satu. Dia ingin membangkitkan kembali tuannya yaitu Veldanava dengan cara mengumpulkan Dragon Factor dari para True Dragon. Menurut Diablo, hal itu mungkin bisa dilakukan untuk membangkitkan Veldanava. Tapi besar kemungkinannya itu malah menciptakan monster lain yang lebih berbahaya. Lagi pula Veldanava itu adalah Raja Naga sejati. Jika dia mau, dia bisa saja gitu bangkit kapanpun dia mau, tanpa bantuan siapapun. Oh ya, nanti juga status Michael itu telah mati karena dia udah diserap oleh Rimuru menggunakan Void God Azathoth dan menjadi kekuatan murni dari Rimuru itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah Manas Ciel. Manas Ciel tercipta dari Raphael yang diberi nama oleh Rimuru
dan memiliki keinginan kuat untuk melayani tuannya, yaitu Rimuru. Jadi, saat pertarungan Rimuru melawan Veldora dan Felgreen, saat itu Veldora tuh dikendalikan oleh Kondo. Rimuru sempat kerepotan gitu, harus berbagi fokus untuk melawan dua makhluk tingkat dewa ini. Saat itu Ciel itu belum menjadi manas dan masih sosok Raphael. Raphael masih banyak salah menganalisis gerakan dari Veldora dan Felgreen yang membuat Raphael merasa sangat sedih dan bersalah. Saat itulah Rimuru berkata nih kepada Raphael untuk tenang saja dan percaya kepada Rimuru. Lalu Rimuru juga bilang, ngomong-ngomong, selama ini aku selalu memanggilmu Raphael, padahal itu bukanlah dirimu. Bagaimana dengan nama Ciel? Mendengar itu, Raphael sangat gembira dan membuat egonya itu semakin besar, bahwa dia ingin melayani tuannya dengan sangat baik dan berevolusi menjadi Manas Ciel. Setelah berevolusi menjadi Manas Ciel, Ciel berkata nih kalau Rimuru fokus aja lawan Veldora dan Ciel yang akan menghadapi Felgreen. Setelah menjadi Manas, Ciel dapat mengakses semua skill Rimuru dan menggunakannya dengan potensi 100%. Setelah berhasil menganalisis Felgreen, Ciel berhasil menemukan cara nih agar membuat Rimuru menjadi True Dragon dan menawarkan apa Rimuru mau menjadi True Dragon. Mendengar itu, Rimuru pun mengiyakan dan disitulah momen sejarah terciptanya True Dragon kelima, yaitu The Chaos Creator Rimuru Tempest. Setelah menjadi True Dragon, melahap Veldora adalah hal yang sangat mudah bagi Rimuru, dan Felgreen pun dilahap oleh Beelzebub Rimuru. Dan saat itu disaksikan oleh Diablo yang membuat Diablo merangrang kepuasan gitu akan kehebatan tuannya. Nanti Ciel juga lah yang akan mengotak-ngatik skill dari 12 patron dan memberikan beberapa skill yang disebut Ultimate Gift. Setelah ada Manas Ciel, perkembangan Rimuru adalah perkembangan paling drastis yang bisa dilakukan oleh suatu individu, dan semua itu berkat bantuan dari Ciel yang selalu setia mendampingi Rimuru. Nah, itu dia pembahasan gua tentang Manas yang ada di series Tensura. Gua minta maaf kalau penjelasan gua banyak yang salah ataupun tidak lengkap, karena memang pembahasannya ini tuh menyangkut banyak subjek dan bahasan yang sangat dalam, dan ini sulit dijelaskan secara singkat. Kalau ada yang kurang, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Gua pasti baca dan gua pasti bales sebisa gua. Gue juga ucapin terima kasih nih yang udah dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye.